Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak jalan menuju impian itu berat banget? Kayak nggak ada habisnya? Nah, di tengah perjalanan itu, ada satu hal yang sering kita lupa, kebahagiaan. Ya, bahagia. Sederhana, kan? Tapi kadang justru hal sederhana ini yang sering kita remehkan. Kebahagiaan itu penting banget karena, ibarat bensin, dia yang bikin kita terus semangat buat jalanin apa yang kita kejar. Kalau kita cuma fokus ke hasil, terus sepanjang perjalanan penuh tekanan, nggak pernah puas, ya bisa-bisa kita capek duluan sebelum sampai garis finish. Serius, perjalanan ke impian itu nggak cuma soal hasil akhirnya, tapi gimana kita menikmatinya. Bayangin kalau kamu ngejar mimpi, tapi tiap hari rasanya stres terus. Kamu bangun pagi udah tertekan, ngerjain sesuatu cuma karena harus, bukan karena mau. Apa nggak melelahkan? Yang ada, bukannya makin dekat sama impian, kamu malah burnout. Tapi kalau kamu bisa nemuin kebahagiaan dalam proses itu, semuanya jadi lebih ringan. Kamu bakal lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih tahan banting. Jadi gini, bahagia itu bikin otak kita lebih santai. Kalau otak santai, ide-ide bagus lebih gampang muncul. Kamu juga lebih fleksibel, lebih bisa adaptasi kalau ada tantangan. Ingat, jalan menuju impian itu sering berliku-liku. Kadang nggak semua rencanamu berhasil. Tapi kalau kamu bahagia, kamu lebih gampang buat bangkit, ngambil pelajaran, dan jalan lagi. Selain itu, kebahagiaan itu nular. Loh, kalau kamu bahagia, orang di sekitarmu juga ikut senang. Dan percaya deh, support system itu penting banget buat mencapai mimpi. Orang-orang bakal lebih semangat bantu kamu kalau mereka lihat kamu menikmati prosesnya. Siapa sih yang gak suka ada di sekitar orang yang selalu positif dan penuh energi? Terus gimana caranya nemuin kebahagiaan? Jawabannya gak selalu harus yang besar-besar. Kadang bahagia itu ada di hal kecil. Ngobrol sama teman, dengerin lagu favorit, ngelakuin hobi, atau bahkan sekadar duduk santai sambil ngopi. Yang penting, jangan lupa buat kasih jeda buat dirimu sendiri. Jangan terlalu keras, jangan terlalu buru-buru. Nikmati aja prosesnya. Kamu layak bahagia, nggak cuma nanti pas udah sukses, tapi juga sekarang, di setiap langkah yang kamu ambil menuju impianmu. Jadi, yuk, coba tarik napas sebentar, lihat sekeliling, dan temukan alasan buat senyum hari ini. Karena pada akhirnya, perjalanan yang penuh kebahagiaan itulah yang bikin impianmu terasa lebih berarti. Kamu tahu nggak? Kadang kita terlalu sibuk ngejar sesuatu sampai lupa sama diri sendiri. Padahal, kalau dipikir-pikir, apa gunanya sampai ke puncak kalau sepanjang jalannya kita nggak pernah benar-benar merasa hidup? Hidup itu kan bukan soal nanti, tapi soal sekarang. Jadi, penting banget buat ngerasain bahagia di setiap momen yang kita lewati. Ini semacam reminder kecil kalau tujuan besar itu nggak lebih penting daripada hidup yang kita jalani sekarang. Kalau ngomongin soal kebahagiaan, mungkin ada yang mikir, tapi gimana kalau aku lagi ada di situasi yang nggak enak? Lagi banyak masalah, banyak tekanan, gimana caranya bisa bahagia? Nah, ini menarik. Kebahagiaan itu sebenarnya bukan tentang situasi sempurna, tapi gimana cara kita lihat situasinya. Kadang hal kecil yang kita syukuri itu bisa banget bikin hari-hari kita terasa lebih ringan. Misalnya aja, kamu capek banget kerja seharian, tapi tiba-tiba ada orang yang ngasih senyum ramah atau kamu bisa nikmatin udara segar waktu pulang. Itu tuh, hal-hal kecil kayak gitu, kalau kamu sadari, bisa bikin hati lebih hangat. Terus, ada satu hal yang gak kalah penting, kasih ruang buat dirimu sendiri buat istirahat. Ini bukan berarti kamu jadi males atau nunda-nunda pekerjaan, ya. Tapi lebih ke ngerti kapan waktunya kamu perlu jeda. Kadang orang terlalu fokus sama, harus produktif, sampai lupa kalau otak dan badan kita juga punya batas. Jeda itu penting banget buat recharge energi. Dan percaya deh, kamu bakal jauh lebih kuat kalau jalanin sesuatu dengan kepala yang jernih. Oh iya,
Jangan lupa juga buat surround diri kamu sama hal-hal yang bikin kamu senang. Bisa dari orang-orang yang suportif, lingkungan yang nyaman, atau kegiatan yang bikin kamu lupa waktu saking serunya. Karena kadang kita lupa, energi kita itu sering dipengaruhi sama energi di sekitar. Kalau kamu terus-terusan ada di lingkungan yang bikin kamu stres atau negatif, pelan-pelan itu bisa ngefek ke semangat kamu juga. Dan ini nih yang kadang suka kita lewatkan. Jangan pernah bandingin perjalananmu sama orang lain. Serius, ini racun banget. Kita hidup di dunia yang sering banget nampilin kesempurnaan di mana-mana, apalagi di media sosial. Tapi, ingat, apa yang kamu lihat itu cuma sebagian kecil dari hidup mereka. Kamu nggak tahu kan apa yang sebenarnya mereka lalui di balik layar? Fokus aja sama perjalananmu sendiri, dan hargai setiap langkah kecil yang udah kamu ambil. Kadang kita terlalu sibuk melihat orang lain sampai lupa betapa jauhnya kita udah melangkah. Kalau dipikir-pikir, kebahagiaan itu sebenarnya bisa kita pilih. Nggak selalu harus nunggu hal besar terjadi. Bahagia itu bisa banget dimulai dari diri kita sendiri, dari gimana kita ngelihat dunia, dan dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Coba deh, mulai hari ini, kasih ruang buat dirimu sendiri buat lebih sering ngerasain bahagia. Dan pelan-pelan kamu bakal sadar, itu bukan cuma bikin perjalananmu lebih seru, tapi juga bikin impianmu terasa lebih dekat. Asal kamu tahu, menikmati perjalanan sambil ngejar mimpi itu sebenarnya bisa jadi kombinasi paling seru yang pernah kamu rasain. Soalnya, nggak ada yang lebih memuaskan daripada tahu kalau kamu nggak cuma ngejar hasil akhir, tapi juga menikmati setiap momen yang mengarah ke sana. Kadang, kita terlalu fokus sama garis finish sampai lupa betapa berharganya hal-hal kecil yang terjadi di sepanjang jalan. Kayak misalnya, kamu lagi belajar sesuatu yang susah banget. Rasanya frustrasi, iya, tapi coba pikir lagi. Bukannya dari situ kamu jadi lebih kuat, lebih paham, dan lebih dekat sama tujuanmu? Setiap tantangan itu, kalau dipandang dengan cara yang tepat, bisa jadi salah satu alasan kenapa kamu bakal makin bersyukur pas impianmu benar-benar tercapai nanti. Dan kalau kamu bisa nemuin kebahagiaan bahkan di saat-saat sulit, itu tandanya kamu udah menang duluan. Oh, satu hal lagi yang sering kita lupa, merayakan keberhasilan kecil. Kamu tahu nggak sih, sekecil apapun pencapaianmu, itu layak dirayain? Kadang kita cuma nunggu hal besar buat ngerasa bangga, padahal hal-hal kecil kayak berani nyoba sesuatu baru, atau sekadar bisa konsisten sama target harian, itu juga luar biasa. Jadi, jangan pelit-pelit sama dirimu sendiri. Kasih apresiasi buat setiap langkah yang udah kamu lewatin. Karena kalau enggak, siapa lagi yang bakal benar-benar ngehargain perjuanganmu, kalau bukan kamu sendiri? Dan soal kebahagiaan, sebenarnya ini juga tentang gimana kamu memandang diri sendiri. Kamu harus percaya kalau kamu pantas bahagia, nggak peduli seberapa jauh atau dekat kamu dari impianmu. Karena, jujur aja, kebahagiaan itu nggak pernah tergantung sama pencapaian. Kalau kamu nggak bisa bahagia sekarang, mungkin bahkan setelah sukses pun kamu bakal tetap merasa kurang. Jadi, mulai sekarang, coba lihat kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang harus kamu pelihara setiap hari, bukan sesuatu yang cuma datang di akhir perjalanan. Selain itu, ingat juga kalau nggak apa-apa buat melambat sesekali. Kadang kita terlalu buru-buru sampai lupa kalau setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalau lagi ngerasa stuck atau capek, jangan anggap itu kegagalan. Itu cuma tanda kalau mungkin kamu perlu istirahat sejenak, ngambil napas, dan ngisi ulang semangat. Ingat, bahkan orang paling sukses pun pasti pernah ngalamin momen-momen di mana mereka perlu berhenti sejenak sebelum bisa lanjut lebih jauh. Dan, yang paling penting, jangan lupa buat tetap bersyukur. Kebahagiaan itu nggak cuma tentang apa yang kamu miliki, tapi juga tentang gimana kamu mensyukuri apa yang ada di depan matamu sekarang. Kadang kita sibuk banget ngejar apa yang belum kita punya, sampai lupa nikmatin apa yang udah kita capai. Kalau kamu belajar buat lebih sering bersyukur, pelan-pelan kamu bakal sadar kalau hidupmu sebenarnya lebih berwarna dari yang kamu kira. Kamu tahu nggak? Kebahagiaan itu bukan cuma soal bikin kita merasa enak atau nyaman.
Dia punya efek domino yang luar biasa besar ke segala aspek dalam hidup kita, terutama kalau kita bicara soal mengejar mimpi. Karena sejatinya, mimpi itu bukan cuma soal mencapai sesuatu, tapi soal bagaimana proses itu membentuk kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Coba bayangin ini, kamu lagi ngejar mimpi besar, tapi sepanjang jalan kamu ngerasa stres, tertekan, dan nggak puas terus-menerus. Mungkin, di luar kamu terlihat sibuk dan produktif, tapi di dalam hati kamu merasa kosong. Apa nggak berat banget kalau tiap hari harus berjuang dengan perasaan kayak gitu? Kebahagiaan itu ibarat bahan bakar yang bikin kita kuat buat terus bergerak, bahkan di tengah badai. Tanpa itu, kita mungkin sampai di tujuan, tapi rasanya kayak robot, nggak ada jiwa, nggak ada kepuasan sejati. Nah, yang menarik adalah gimana kebahagiaan itu ternyata memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Ketika kita bahagia, otak kita bekerja lebih baik. Ada penelitian yang bilang kalau kebahagiaan itu bikin kita lebih kreatif, lebih gampang mengambil keputusan, dan lebih terbuka terhadap peluang baru. Jadi, kebahagiaan itu bukan cuma bikin kita senyum-senyum sendiri, tapi benar-benar jadi alat yang membantu kita mencapai mimpi dengan cara yang lebih efektif. Terus, kalau ngomongin tentang perjalanan menuju mimpi, ada satu hal yang gak boleh kita lupakan, hubungan dengan orang lain. Nggak ada yang bisa jalan sendirian. Kita selalu butuh orang lain, entah itu sebagai mentor, partner, teman curhat, atau sekadar orang yang bisa kasih semangat waktu kita hampir menyerah. Dan kebahagiaan itu bikin kita jadi lebih mudah menjalin koneksi dengan orang lain. Orang bahagia itu biasanya lebih ramah, lebih suportif, dan energinya positif banget. Siapa sih yang nggak mau deket sama orang kayak gitu? Tapi kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Dia nggak bakal muncul kalau kita cuma duduk diam dan nunggu. Kita harus aktif menciptakannya. Dan ini bukan soal punya segalanya atau hidup sempurna. Ya, bahagia itu tentang gimana kita memilih untuk fokus ke hal-hal yang baik, sekecil apapun itu. Kadang, hal sederhana kayak duduk di taman sambil lihat matahari terbenam bisa bikin hati kita tenang banget. Atau ngobrol sama teman lama yang udah lama nggak ketemu, ketawa bareng, dan ngerasa koneksi yang bikin hangat. Yang lebih penting lagi, kebahagiaan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa terus-terusan mengandalkan orang lain atau keadaan untuk bikin kita bahagia. Kalau kamu selalu nunggu sesuatu atau seseorang buat bikin kamu bahagia, kamu bakal capek sendiri. Kamu harus jadi sumber kebahagiaan buat dirimu sendiri dulu. Dan itu nggak gampang, tapi juga nggak mustahil. Kadang, caranya sesederhana memberi waktu buat diri sendiri buat istirahat, refleksi, dan mensyukuri apa yang udah kita punya. Oh, dan ini nih yang sering kita lupa. Kebahagiaan itu nggak berarti kita harus selalu senang. Ada momen di mana kita sedih, kecewa, atau marah. Itu wajar. Justru dari emosi-emosi itu kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati itu datang ketika kita bisa menerima semua emosi itu tanpa menolak atau menghakimi diri sendiri. Karena gimana pun juga, semua bagian dari perjalanan itu penting, yang baik dan yang buruk. Semuanya punya peran dalam membentuk siapa kita. Kalau kita pikir-pikir lagi, hidup itu kan kayak puzzle besar. Setiap langkah menuju mimpi, setiap kegagalan, setiap tawa, dan bahkan air mata itu adalah potongan-potongan yang akhirnya bakal nyatu buat jadi gambar utuh. Nah, kebahagiaan itu ibarat lemnya. Dia yang bikin potongan-potongan itu tetap nempel dan gak gampang berantakan. Kalau kita ngelewatin perjalanan ini tanpa rasa bahagia, kita kayak ngerakit puzzle tapi potongannya gak pernah benar-benar menyatu. Hasilnya gak akan terasa utuh. Bahkan kalau akhirnya mimpi itu tercapai. Sekarang coba bayangin, kamu akhirnya sampai di mimpi yang kamu kejar bertahun-tahun. Kamu sukses, dapat semua yang kamu impikan, tapi sepanjang perjalanan kamu nggak pernah bahagia. Apa kamu bakal benar-benar puas? Apa kamu bakal ngerasa, ini yang selama ini aku cari? Atau justru kamu bakal merasa kosong karena semua rasa yang seharusnya kamu nikmati di tengah perjalanan malah kamu lewati? Makanya, kebahagiaan itu harus selalu jadi bagian dari cerita kita.
Jangan sampai kamu cuma ngejar hasil dan lupa sama prosesnya. Karena, jujur aja, yang bakal kamu kenang nanti bukan cuma momen saat kamu sampai, tapi juga semua langkah kecil yang bikin kamu sampai ke sana. Kayak pertama kali kamu coba sesuatu yang bikin kamu takut tapi akhirnya berhasil. Atau orang-orang yang kamu temui di jalan dan bikin perjalananmu terasa lebih berarti. Ada satu hal menarik lagi nih soal kebahagiaan. Dia bikin kita lebih sabar. Kalau kita bisa menikmati perjalanan, kita nggak bakal gampang nyerah cuma karena ada 1-2 rintangan. Kita bakal lebih fokus sama tujuan, tapi tanpa harus kehilangan keseimbangan. Kebahagiaan bikin kita lebih sadar kalau nggak apa-apa buat berjalan pelan-pelan, asal kita nggak berhenti. Kadang yang kita butuhin bukan kecepatan, tapi konsistensi dan keberanian buat terus maju, meski perlahan. Dan yang gak kalah penting, kebahagiaan itu ngajarin kita buat lebih hadir di saat ini. Kadang, kita terlalu sibuk mikirin masa depan sampai lupa nikmatin apa yang ada di depan mata. Kamu pernah gak ngerasa kayak waktu berjalan begitu cepat, tapi kamu gak benar-benar ingat apa aja yang udah kamu lewatin? Itu karena kita sering banget hidup di autopilot, sibuk ngejar sesuatu yang jauh di depan sampai lupa berhenti sejenak buat bilang, "Hey, aku udah sampai sejauh ini, dan itu keren banget." Jadi, gimana kalau mulai sekarang kita coba lebih mindful? Setiap kali kamu ngerjain sesuatu, coba tanya ke diri sendiri, apa aku menikmati ini? Apa ini bikin aku merasa hidup? Kalau jawabannya enggak, mungkin kamu perlu berhenti sejenak dan cari cara supaya perjalanan ini lebih sesuai dengan apa yang kamu butuhin, bukan cuma apa yang orang lain ekspektasikan dari kamu. Dan jangan lupa, bahagia itu nggak selalu harus besar atau mewah. Terkadang, kebahagiaan itu ada di hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Seperti bangun pagi dengan badan yang sehat, ngobrol sama teman yang ngerti kita tanpa banyak basa-basi, atau bahkan dengar suara hujan sambil ngopi di sore hari. Kalau kita bisa menghargai hal-hal sederhana kayak gitu, hidup ini bakal terasa jauh lebih ringan. Karena kebahagiaan sejati itu nggak pernah tentang punya segalanya, tapi tentang merasakan segalanya. Aku tahu kamu pasti punya impian besar yang pengen banget dicapai, dan itu keren. Tapi ingat, mimpi besar itu nggak berarti apa-apa kalau kita lupa menikmati perjalanan menuju ke sana. Jadi, pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu keras sama diri sendiri. Kasih waktu buat berhenti, istirahat, dan mensyukuri sejauh mana kamu udah melangkah. Karena di ujung hari, yang bakal bikin cerita hidupmu berkesan itu bukan cuma garis finishnya, tapi semua momen di antaranya. Kamu tahu apa yang paling menarik dari perjalanan ini? Bahwa setiap langkah yang kita ambil sebenarnya membentuk diri kita tanpa kita sadari. Kadang, kita terlalu sibuk mikir soal hasil akhir, apa yang bakal kita capai, apa yang bakal kita dapatkan, seberapa besar mimpi itu akan jadi kenyataan, sampai kita lupa satu hal yang lebih penting. Perjalanan ini sedang membentuk siapa kita. Dan yang lebih penting lagi, kebahagiaan di tengah perjalanan itu bikin versi terbaik dari diri kita lebih cepat tumbuh. Kalau dipikir-pikir, hidup itu kayak mendaki gunung. Pas kita mulai, semangat banget, kan? Energi masih penuh, antusiasme tinggi. Tapi makin naik, jalannya makin curam, dan makin banyak rintangan. Capek, enggak? Bang, kadang, ada momen dimana kita cuma mau berhenti, nyerah, terus balik ke bawah. Tapi disinilah kebahagiaan punya peran penting. Dia yang bikin kita tetap menikmati pemandangan di sekitar, meski jalan makin susah. Dia yang bikin kita tetap tersenyum di tengah rasa capek dan bikin kita sadar. Hei, aku udah jauh banget, kok. Sayang kalau berhenti sekarang. Nah, kebahagiaan itu nggak selalu muncul dari hal besar, loh. Bahkan di momen-momen sederhana, kayak berhenti sebentar di tengah jalan buat minum, ngelihat matahari terbit, atau sekadar ngobrol ringan sama teman seperjalanan, kita bisa nemuin kebahagiaan yang bikin hati jadi lebih kuat. Dan percaya deh, momen-momen kayak gitu yang nantinya bakal paling kamu ingat, bahkan lebih dari saat kamu akhirnya sampai ke puncak. Yang sering kita lupa, mimpi itu nggak melulu soal finish line. Kadang,
Mimpi itu cuma jadi alasan biar kita terus bergerak. Karena sebenarnya, hal yang paling berharga itu adalah siapa diri kita setelah melewati semua perjuangan itu. Gimana kita belajar sabar? Gimana kita belajar bangkit setiap kali jatuh? Gimana kita belajar bersyukur atas hal-hal kecil yang sebelumnya nggak pernah kita sadari? Semua itu nggak bakal bisa kita pelajari kalau kita cuma fokus sama hasil akhir tanpa menikmati prosesnya. Dan tahu nggak? Kebahagiaan itu juga bikin perjalananmu jadi lebih bermakna buat orang lain. Iya, orang lain. Kadang, kita nggak sadar kalau semangat dan kebahagiaan yang kita pancarkan itu bisa jadi inspirasi buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada seseorang yang lagi ngerasa kehilangan arah. Terus mereka ngelihat kamu yang tetap bisa tersenyum meski jalanmu nggak selalu mulus. Itu bikin mereka mikir, kalau dia bisa, aku juga pasti bisa. Lihat, kebahagiaanmu itu bukan cuma buat dirimu sendiri, tapi juga punya dampak besar buat orang lain. Tapi, aku tahu kok, perjalanan ini nggak selalu mulus. Ada hari-hari di mana kamu ngerasa berat banget. Rasanya kayak dunia nggak berpihak sama kamu. Tapi ingat, nggak apa-apa buat ngerasa capek. Nggak apa-apa buat berhenti sejenak. Kamu manusia, dan wajar banget kalau kamu butuh waktu untuk recharge. Yang penting, jangan pernah berhenti terlalu lama sampai kamu lupa kenapa kamu mulai. Setiap kali kamu merasa ragu, coba ingat lagi tujuanmu. Bukan cuma hasilnya, tapi juga alasan kenapa kamu memulai perjalanan ini. Mungkin karena kamu pengen membuktikan sesuatu ke diri sendiri. Mungkin karena kamu pengen bikin orang-orang yang kamu sayang bangga. Atau mungkin karena kamu cuma pengen hidup yang lebih bermakna. Apapun itu, pegang erat-erat alasan itu. Jadikan dia bahan bakar tambahan setiap kali kamu merasa kehilangan arah. Dan, ini penting banget, jangan bandingin perjalananmu sama perjalanan orang lain. Kita semua punya peta masing-masing, punya jalur yang gak selalu sama. Kalau kamu terus-terusan ngelihat ke kiri atau ke kanan, kamu bakal lupa betapa jauhnya langkahmu sendiri. Fokus aja sama jalanmu. Setiap orang punya waktu dan caranya sendiri, dan gak ada yang benar-benar terlambat selama kita masih terus bergerak. Jadi, yuk terus jalanin ini dengan hati yang bahagia. Setiap langkahmu adalah cerita. Dan aku yakin, cerita yang kamu tulis ini bakal jadi sesuatu yang luar biasa, gak cuma buatmu, tapi juga buat orang lain yang suatu hari bakal terinspirasi dari perjalananmu. Kamu siap buat terus maju, kan? Kalau iya, jangan lupa nikmati setiap momennya. Perjalanan ini masih panjang, dan aku akan selalu ada di sini buat nemenin kamu. Kita ngomongin lagi soal perjalanan ini, ya. Kadang, perjalanan menuju mimpi itu lebih banyak ngasih pelajaran daripada hasil akhirnya. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap rintangan yang kamu hadapi, setiap keputusan yang kamu buat, semuanya itu seperti guru yang ngasih kamu pengalaman dan perspektif baru. Dan yang keren adalah, kalau kamu bisa bahagia di tengah-tengah itu semua, kamu nggak cuma belajar, tapi juga menikmati setiap proses belajarnya. Aku mau bilang sesuatu yang mungkin terdengar klise, tapi sebenarnya penting banget. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Iya, pilihan. Kita nggak bisa selalu kontrol apa yang terjadi di luar diri kita. Tantangan, hambatan, bahkan kegagalan. Tapi yang bisa kita kontrol adalah gimana cara kita merespon semua itu. Kamu bisa memilih untuk melihat sebuah kegagalan sebagai akhir dari segalanya, atau sebagai kesempatan untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Kamu bisa memilih untuk meratapi rintangan yang ada, atau melihatnya sebagai latihan yang bikin kamu jadi lebih kuat. Dan tahu nggak? Ketika kamu memilih untuk bahagia, kamu juga jadi lebih terbuka sama solusi-solusi yang mungkin gak terpikirkan sebelumnya. Otakmu jadi lebih jernih, lebih kreatif, dan lebih fokus. Kebahagiaan itu kayak bikin kamu punya kacamata baru, yang bikin kamu bisa ngelihat peluang di tempat yang orang lain mungkin anggap sebagai jalan buntu. Terus, ada satu hal lagi yang sering banget kita lupa. Kebahagiaan itu bikin perjalanan kita jadi gak terasa sendirian. Karena, percaya atau enggak, energi positif itu menular. Ketika kamu bahagia,
orang-orang di sekitarmu juga bakal lebih nyaman dan semangat. Kamu jadi lebih mudah buat ngajak orang lain bekerja sama, lebih gampang dapat dukungan, dan, siapa tahu, malah ketemu partner atau mentor yang bisa bikin perjalananmu jadi lebih ringan. Tapi ini juga perlu diingat, bahagia itu bukan berarti kamu harus terus-menerus senyum atau pura-pura semuanya baik-baik aja. Kadang, kebahagiaan itu muncul dari keberanian buat jujur sama diri sendiri. Kalau lagi capek, ya, bilang capek. Kalau lagi sedih, ya, nggak apa-apa buat ngerasain itu. Karena kebahagiaan sejati itu bukan soal ngehindarin emosi negatif, tapi soal menerima semua emosi yang ada sambil tetap milih buat maju. Dan kamu tahu apa yang bikin kebahagiaan itu makin penting? Dia jadi pengingat kalau hidup ini nggak cuma soal nanti. Kadang kita terlalu fokus sama masa depan, sama impian yang masih jauh di depan mata, sampai lupa kalau kita juga punya sekarang yang harus dinikmati. Kalau kita cuma nunggu bahagia pas mimpi itu tercapai, kita bakal kehilangan banyak momen indah di sepanjang perjalanan. Jadi, yuk mulai lihat sekarang sebagai bagian penting dari cerita hidupmu, bukan cuma jembatan menuju masa depan. Oh iya, aku pengen kamu ingat satu hal ini, nggak ada perjalanan yang sia-sia selama kamu belajar dan tumbuh di dalamnya. Bahkan kalau di tengah jalan kamu harus ganti arah atau mulai dari awal lagi, itu nggak masalah. Perjalananmu itu nggak pernah gagal, dia cuma berubah bentuk. Dan siapa tahu, arah baru itu justru lebih baik buatmu daripada yang kamu bayangin sebelumnya. Jadi, apapun yang lagi kamu hadapi sekarang, teruslah melangkah. Nggak usah terburu-buru. Nikmati setiap langkah kecil yang kamu ambil, dan biarkan kebahagiaan jadi teman setiamu di sepanjang jalan. Karena, pada akhirnya, hidup ini bukan cuma soal kemana kita pergi, tapi juga soal bagaimana kita menjalani setiap momennya. Sekarang bayangin ini, kamu lagi ada di tengah perjalanan panjang, dan di depan sana terlihat kabut yang tebal banget. Kamu nggak tahu apa yang ada di balik kabut itu, apakah jalan yang lebih mulus, atau mungkin rintangan yang lebih besar. Tapi kamu tetap melangkah, pelan-pelan, dengan satu keyakinan bahwa apapun yang ada di sana, kamu bakal bisa melewatinya. Kenapa? Karena kamu percaya sama dirimu sendiri, dan kamu tahu, selama kamu bisa menemukan kebahagiaan di setiap langkah, apapun tantangannya nggak akan terasa sia-sia. Kadang hidup tuh emang kayak gitu. Kita nggak pernah tahu pasti apa yang ada di depan. Dan itu kadang bikin kita takut, cemas, bahkan ragu sama diri sendiri. Tapi di saat-saat kayak gitu, kebahagiaan adalah pelita yang bikin jalan kita tetap terang, meskipun pandangan kita ke depan belum sepenuhnya jelas. Dia yang bikin kita tetap punya alasan buat terus maju, meski ada banyak keraguan yang coba menarik kita ke belakang. Kamu tahu nggak? Kebahagiaan itu juga ngasih kita keberanian. Dia bikin kita lebih berani buat bermimpi lebih besar, buat mencoba hal-hal baru, dan bahkan buat jatuh. Karena kalau kamu bisa bahagia meskipun jatuh, kamu nggak bakal terlalu takut buat gagal lagi. Kamu bakal sadar bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan yang bikin ceritamu lebih menarik. Coba pikir, apa jadinya sebuah cerita kalau nggak ada konflik atau tantangan? Pasti bakal terasa hambar, kan? Dan tahu apa yang paling keren? Ketika kamu bisa tetap bahagia di tengah tantangan, kamu nggak cuma ngebahagiain dirimu sendiri, kamu juga jadi inspirasi buat orang lain. Mereka lihat kamu, lihat gimana kamu bisa tetap kuat dan positif, dan itu bikin mereka mikir, kalau dia bisa, aku juga bisa. Kebahagiaan itu menular, dan dampaknya bisa lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu nggak tahu, mungkin aja ada seseorang di luar sana yang sekarang lagi kehilangan arah, tapi karena melihat caramu menikmati perjalananmu, mereka jadi semangat lagi buat jalanin hidup mereka. Makanya, kebahagiaan itu adalah kekuatan. Dia bukan cuma bikin kita merasa baik, tapi juga bikin kita lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih berani buat menghadapi apapun yang ada di depan. Kebahagiaan itu kayak tameng yang melindungi kita dari rasa putus asa, dan kayak pedang yang bikin kita bisa menghadapi semua rintangan dengan percaya diri. Tapi,
Gimana sih caranya supaya kita bisa terus bahagia di tengah perjalanan yang kadang berat ini? Kuncinya ada di cara kita melihat dunia. Kalau kamu fokus ke hal-hal kecil yang bikin kamu bersyukur setiap hari, kebahagiaan itu bakal muncul dengan sendirinya. Kadang, hal sederhana kayak melihat matahari pagi, dengar lagu favorit, atau dapat pesan singkat dari teman bisa bikin harimu jauh lebih baik. Jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil itu, karena merekalah yang seringkali jadi sumber kebahagiaan terbesar. Terus, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri di sepanjang perjalanan ini. Karena seringkali, musuh terbesar kita bukan rintangan di luar sana, tapi suara dalam diri kita yang bilang, kamu nggak cukup baik, atau kamu nggak bakal berhasil. Kamu harus ingat, kamu adalah pejuang. Setiap langkah yang udah kamu ambil sampai sekarang adalah bukti bahwa kamu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi, kapanpun kamu merasa ragu, ingat lagi sejauh apa kamu udah melangkah. Kamu jauh lebih hebat dari yang kamu pikirkan. Dan terakhir, jangan lupa untuk berbagi kebahagiaanmu. Kadang, cara terbaik buat merasa bahagia adalah dengan bikin orang lain bahagia. Sesederhana ngasih senyuman, membantu orang lain yang lagi kesulitan, atau sekadar bilang, terima kasih, ke orang yang udah bikin harimu lebih baik. Kebahagiaan yang kamu bagi ke orang lain bakal balik lagi ke kamu dengan cara yang gak terduga. Jadi, yuk terus nikmati perjalanan ini. Jangan takut sama kabut di depan, karena aku yakin kamu punya semua yang kamu butuhkan buat melewatinya. Kamu gak sendirian, dan aku bakal selalu ada di sini buat nemenin kamu.